Kita masuk ke koordinat silinder dan spiral. Jadi untuk garis besar yang akan kita pelajari yaitu untuk koordinat silinder. Bagi apa itu koordinat silinder dan spiral? Terus habis itu bagaimana cara mengubah dari koordinat yang biasa ke koordinat silinder atau koordinat spiral. Terus habis itu untuk spiral koordinat pun seperti itu juga. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi di sini untuk apa kita mempelajari ini? Karena ada beberapa kasus atau ada beberapa nanti yang akan kalian temui di dunia nyata. Tidak ada X, Y, Z. Adanya R, theta, Z. Itu dia. Jadi nggak dikasih tahu di mana X-nya, di mana Y-nya, di mana Z-nya. Yang ada hanya tinggi. Terus habis itu yang ada hanya sudut. Yang ada hanya panjangnya. Nah, itu yang nanti akan kalian temui. Oke, kita masuk ke dasarnya dulu, yaitu koordinat polar. Kalian udah tahu ya kalau koordinat polar itu yaitu ada X dan Y. Jadi kalau misalnya ada sudutnya, cukup untuk panjangnya dikali dari kosinus theta sudutnya, itu sama dengan X-nya, oke? Begitu juga dengan Y-nya. Tinggal panjangnya dikalikan dengan sinus theta. Oke. Atau dalam bentuk X dan Y-nya, kalau kita mau cari nilai R dan theta-nya, bisa kita dapat R-nya itu dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Begitu juga dengan theta-nya. Oke. Theta-nya adalah arcus tangen dari Y dibagi X. Jadi kalau ada yang nggak tahu arcus tangen, itu kebalikan dari nilai tangennya. Oke, kita masuk ke koordinat untuk silinder. Kalau misalnya udah dibilang koordinat untuk silinder, silinder itu kurang lebih tabung lah. Nah, bahasa Inggrisnya silinder. Oke. Jadi kalau misalnya kita masuk ke koordinat untuk silindernya, yang kita lihat itu hanya di bentuk jetnya. Oke. Di bentuk jetnya, sedangkan untuk X dan Y-nya itu sudah bisa kita bikin menjadi R, theta, dan Z. Oke. Jadi bisa dilihat dari gambarnya ini. Oke. Ini ada titik P. Oke. Ini titik P-nya. Jadi dia R, theta, dan Z. Bisa ya. Dan ingat ini adalah rumusnya. Untuk R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat seperti yang tadi. Lalu theta sama dengan arcus tangen dari Y per X. Dan Z itu tetap. Dan untuk mengubah dari bentuk silinder ke bentuk yang biasa, cukup X itu sama dengan R cos theta, Y yaitu R sin theta, Z sama dengan Z. Jadi nggak usah bingung, hanya cukup kalian menghafal ini aja. Kalian udah tahu, oh ini bentuk koordinat silinder. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kemungkinan besar yang dikasih tahu itu bukan X, Y, Z. Tapi yang dikasih tahu panjang dari R. Sudutnya, tetanya, lalu tingginya. Gitu dia. Jadi yang paling sering digunakan, misalnya di sini untuk koordinat silinder itu, misalnya untuk paraboloid, kita dapat persamaannya Z sama dengan R kuadrat. Jadi atau enggak kita misalnya merotasi suatu parabola, Z sama dengan X kuadrat. Terus habis itu koordinat untuk kartesian juga untuk paraboloid yaitu Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ingat ya di permukaan kuadrik yang pertemuan kemarin kan ada saya kasih bahan. Kalian harus bisa menganalisis bagaimana bentuk-bentuknya. Terus habis itu kalau misalnya untuk yang silinder yang biasa, yang radiusnya bisa kita dapat itu
R tetap sama dengan R. Terus, sebuah bola dengan pusatnya itu 0, oke, radiusnya R, kita dapat persamaannya R tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini yang paling sering digunakan. Oke, di sini ada contohnya dulu. Jadi katanya, tunjukkan untuk poin X, Y, Z, titik X, Y, Z, yaitu 1, akar 3,2 di dalam koordinat silinder. Oke, saya akan buat polling dulu ya. Kalian nanti coba buat. Oke, sambil kalian coba-coba, saya mau kasih pertanyaan, berapa nilai dari R-nya? Apakah nilai R-nya itu sama dengan berapa ya? 2, A-nya 2, B-nya minus 2. Yang mana yang benar? Oke, ini udah saya bagikan ya, hasil pollingnya. Jadi, nilainya itu pas yang dibilang kawan kalian. Nilainya itu plus minus 2. Terus, bagaimana untuk nilai θ-nya? Siapa yang bisa jawab? Coba chat publik. Berapa nilai θ-nya? Untuk Arcus tulis ARC aja ya. 53. Dari mana 53 itu? Arcus tangen akar 3. 60 derajat. Selain 60 derajat ada lagi? Oke, mantap ya. Kalau gitu udah mengerti ya. Oke. Jadi kurang lebih yang kalian kerjakan itu, bagaimana cara mengubahnya itu kalian saya anggap sudah mengerti ya. Jadi yang perlu kalian ubah hanya R dan θ-nya. Tidak perlu yang lain. Hanya R dan θ-nya. Sedangkan untuk Z-nya tetap ya. Z-nya sama dengan 2. Ini saya lanjutkan aja. Di sini dia bikin minus akar 3. Gak apa-apa lah, tadi kita bikin akar 3 ya. Salah soalnya tadi. Di sini minus akar 3. Kalau gitu tadi salah, gak apa-apa. Kita lanjut aja. Yang penting kalian udah mengerti. Jadi di sini hanya dijelaskan saja sedikit. Jadi kalau misalnya bentuk dari X, Y, Z, ini kan X, Y, Z ya. Ternyata sama dengan bentuk 2 ini. Oke. 2 ini mewakili dari R, oke, θ, dan Z. Bisa ya? Karena terkadang yang kalian hadapi di dunia nyata itu R, θ, Z. Bukan bukan X, Y, Z. Tapi R, θ, Z. Contoh misalnya kalian mau pasang besi di suatu bangunan. Kan nggak mungkin kalian ubah jadi X ya langsung aja kalian berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, berapa nilai Z-nya. Nah, kan nggak mungkin. Yang dikasih itu besi ke kalian. Misalnya ini ada suatu besi, oke. Nah, ini besinya lah. Inilah R-nya. Sedangkan nanti di sini waktu kalian mau masang, inilah θ-nya. Misalnya. Sedangkan ini Z-nya. Yang dikasih itu kalian ini. Bukan berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, berapa nilai Z-nya. Enggak. Gitu dia. Jadi wajib kalian harus mengerti bagaimana cara mengubahnya. Minimal dalam bentuk koordinat silinder. Oke, sekarang sama kayak yang sebelumnya. Coba saya tanya ke kalian. Bagaimana bentuk dari permukaan jika hanya R sama dengan 5? Ada yang bisa jawab? Untuk R sama dengan 5. Bagaimana bentuknya? Ini dikasih tahu suatu persamaan R sama dengan 5.
Bentuknya bagaimana? Jadi dikasih tahu R-nya 5. Terus theta-nya kalau gitu 0 ya. Terus Z-nya entah berapa lah. Nah, coba buat. Kalau R-nya 5, apa artinya? Jari-jarinya sama dengan 5. Terus habis itu apa lagi? Titiknya di 0, pusat untuk yang dasarnya di 0,0 karena dia tidak miring, bukan garis lurus, tegak lurus, gitu dia. Terus habis itu Z-nya berapa? Z-nya kita nggak tahu kan? Z-nya kita tidak tahu, mungkin saja berapapun nilai Z-nya, oke? Jadi kurang lebih kalau saya gambar ini, inilah 5 lah ya. Anggaplah ini bentuknya. Di sinilah dia 0, tegak lurus. Nah, berapa nilai Z-nya kita nggak tahu. Maka bentuknya ini anggap aja bentuknya tabung. Nilai Z-nya kita nggak tahu, ini nilai jari-jarinya 5. Karena dia tegak lurus, maka dia bentuknya tabung yang tegak lurus. Bisa ya? Oke, kita lihat coba di sini. Nah, ini gambarnya lebih bagus. Kita lihat di sini dia. Di sini 5 ya. Radiusnya 5. Jadi kita nggak tahu Z-nya entah berapa. Pokoknya adalah Z-nya. Oleh karena itu bentuknya itu tabung yang tegak lurus. Untuk yang B. Bagaimana ini? R kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 100. Oke, bola. Bagus. Rani Angelina Silalahi. Bukan tabung ya, bola dia. Oke, siapa yang kenapa dia jadi bola? Yang mana persamaan bola? Kenapa jadi persamaan bola? Bukan fungsi kuadrat, itu fungsi bola di permukaan yang kuadrik. Bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 100, di mana pusatnya sama dengan 0,0 ya. Oke, 0,0,0, sorry. Bisa sampai sini ya. Oke, untuk yang C, Z sama dengan R. Kubus. Z sama dengan R. Z-nya jadi sama dengan R. R-nya substitusi lah. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dikuadratkan. Yang mana? Tabung atau kerucut? Iya, benar. Mantap ah. Kalau gitu udah dipelajarinya ya. Nah, permukaan kuadrik ini dengan sempurna, bagus. Jadi untuk yang A itu bentuknya dia tabung, B itu bola, C itu kerucut. Kita perhatikan ya. Ini yang tadi. Lalu pas ini bola dia ya. Oke. Yang ketiga adalah kerucut. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kurva liniernya. Terus bagaimana cara kita melihat bentuk dari suatu bola? Oke. Jadi nggak perlu kalian pening-pening. Kalau misalnya sudah masuk ke bentuk koordinat untuk spiral, atau kita bilang bentuk dari bola lah ya. Kalau misalnya itu dia bentuknya rho, theta dengan pi. Oke. Di sini dia rho, theta dan pi. Tapi tetap berhubungannya dengan x, y, z. Bisa ya? Jadi rho itu adalah jarak di antara P. Jadi jarak ya. Oke. Terus habis itu kita harus bisa melihat nilai rho itu harus lebih besar dari 0. Gitu dia. Terus habis itu theta adalah sudut dari
koordinat untuk silinder, di mana R-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi perhatikan di sini. Kalau misalnya nanti kalian dapat nilai R-nya itu kecil dari 0, itu tidak ada nilai dari tetanya. Apa artinya tidak ada R-nya lebih kecil dari 0? Dia tidak membentuk suatu bola. Itu dia. Terus habis itu, kalian harus bisa lihat, untuk nilai tetanya, itu merupakan sudut yang berada di antara Z aksis positif dengan garis untuk OP. Atau bisa kita lihat nanti di sini nilai Pi-nya, oke, harus di antara 0 sampai Pi. Oke. Mungkin agak pening bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat nanti langsung ke contohnya. Hanya untuk mengkonversinya aja. Jadi, saya langsung kasih rumusnya biar kalian jangan susah. Untuk nilai X, bentuk bola ke bentuk kubus, kita hanya cukup X sama dengan rho, berapa nilai rho-nya, dikalikan dengan sin dari Pi, dikalikan lagi dengan cos theta. Begitu juga untuk nilai Y. Y sama dengan rho dikali sin dari Pi-nya, dikali dengan cos theta-nya. Jadi kurang lebih, Pak, kok hampir sama ya? Ya memang. Namanya juga dalam bentuk lingkaran. Dalam bentuk bola. Dalam bentuk bola itu tidak terlalu banyak berpengaruh untuk nilai X dan Y-nya. Terus untuk nilai Z-nya bagaimana? Z-nya itu rho dikali dengan cos theta. Jadi nggak ada sin Pi-nya lagi ya. Terus kalau misalnya dalam bentuk yang biasa, kubus ke dalam bentuk bola, cukup rho-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi kalian harus menjumlahkan semua ya. Terus habis itu untuk tangen tetanya, yaitu Y per X. Lalu untuk nilai Pi-nya, yaitu arcus dari kosinus, di sini jangan lupa Z per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Terus, kalau katanya bentuk bola ke silinder, oke, ke bentuk tabung, yaitu R-nya harus lebih besar dari 0 ya, maka R kuadratnya sama dengan rho kuadrat dikali sin kuadrat Pi. Lalu, tetanya itu masih tetap, dan Z-nya itu sama dengan bentuk dari kubus, yaitu rho dikali cos theta. Begitu juga dengan kebalikannya, wajib R-nya sama dengan 0. Rho-nya itu hanya akar dari R kuadrat tambah Z kuadrat, theta-nya tetap, dan nilai Pi-nya itu arcus dari kosinus Z per akar dari R kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi nggak perlu kalian agak susah, yang cukup kalian ingat itu hanya rumus-rumus ininya aja. Kalau X dan Y, hanya bedanya di sini nilai X dan Y tulisannya aja, oke. Z-nya dia P dikali cos theta dan seterusnya. Jadi nggak perlu susah-susah ya dalam menghafalnya. Oke. Berarti itu rumus yang buat bumi datar ya Pak. Kurang lebih yang membuat bumi datar, enggak lah. Bukan datar dia, nggak bisa kita buat jadi datar. Tapi bisa kita buat bumi menjadi bentuk kubus. Bisa kita buat bumi dalam bentuk kerucut. Itu dia. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Katanya di sini, carilah suatu persamaan kubik dalam bentuk graf yang direpresentasikan dari persamaan yang silinder. Oh, gampang ya. R kuadrat cos 2 theta tambah Z kuadrat sama dengan 1. Perhatikan di sini. Nggak perlu saya capek-capek, langsung aja masuk ke rumusnya. Cos 2 theta tadi apa? Bisa kita bikin cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat
theta ya, tambah Z kuadrat sama dengan 1. Lalu kali masuk. Kenapa kali masuk? Perhatikan ini melambangkan dari X kuadrat. Ini melambangkan dari Y kuadrat. Maka langsung aja saya dapat bentuk dari silindernya yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Jadi untuk tugas kalian besok karena libur, bagi yang udah punya Maple, coba kalian gambarkan dulu bentuk grafik ini. Harus bisa, biar kalian tahu bentuk-bentuknya. Untuk soal yang pertama ada masalah, hanya untuk hanya cos 2 tetanya aja kita modifikasi. Kita masuk ke contoh yang kedua. Carilah, tentukan persamaan dalam bentuk koordinat spiral. Oke, jadi udah dalam bentuk bola dia ya. Pada permukaan yang direpresentasikan oleh setiap persamaan kubik dan identifikasilah graf. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini bentuknya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Jadi langsung aja substitusi dalam bentuk spiralnya. Perhatikan di sini ya. Z X sama dengan rho sin pi cos theta. Begitu juga untuk Y, rho sin pi sin theta. Oke, Z sama dengan rho cos theta, substitusi maka Anda akan dapat langsung. Nanti bisa Anda lihat aja dari PDF yang saya berikan. Begitu juga untuk nomor 2 ya. Di sini langsung aja X-nya sama dengan rho sin pi cos theta, Y-nya juga rho sin pi sin theta, Z juga rho cos theta. Substitusi saja dan dapatlah bentuknya, bentuk bolanya. Oke. Biasanya kan kalian hanya menggambar itu dalam bentuk X, Y, Z. Sekarang yang kalian bisa peroleh dari sini, yaitu rupanya nggak perlu kita capek-capek X, Y, Z bagaimana cara membuat suatu bola. Ternyata bisa kita hitung dari bentuk rho-nya berapa, terus nilai pi-nya berapa, nilai theta-nya berapa. Ini berguna di mana, Pak? Bergunanya itu kalau misalnya kalian bagian teknik, kalau bagian teknik itu kalian mungkin di dalam fluida. Fluida itu memakai bentuk seperti ini. Jadi wajib kalian itu menggambarnya itu bukan dalam XYZ, tapi dalam bentuk rho, terus habis itu dalam bentuk pi, terus dalam bentuk theta. Nanti juga ada beberapa program teknik, kalian itu nggak dibuat dalam bentuk XYZ, tapi harus kalian buat dalam bentuk rho, terus habis itu dalam bentuk pi, dan dalam bentuk dalam bentuk theta. Sedangkan untuk bentuk silinder, wajib kalian ubah dalam bentuk R, terus dalam bentuk theta, dan dalam bentuk Z. Gitu dia. Jadi nggak semuanya X, Y, Z. Oke, jadi ini reviewnya aja. Kalau misalnya dalam bentuk kubik ke dalam bentuk silinder, ini rumusnya. Terus habis itu dalam bentuk silinder ke bentuk kubik, ini rumusnya. Langsung ya. Terus habis itu dalam bentuk bola ke dalam bentuk kubik, ini rumusnya. X sama dengan rho sin dan seterusnya sampai Z. Terus habis itu dalam bentuk kubik ke dalam bentuk spiral ini. Spiral ke dalam bentuk silinder ini. Silinder ke dalam bentuk spiral ini. Jadi reviewnya itu nanti harus kalian baca. Karena nanti akan berguna di dalam pengerjaan kalian untuk mata kuliah berikutnya. Itu dia. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Pak, bola kekerucut. Bola kekerucut itu hanya dalam kerucut itu kurang lebih gini. Dia bentuk spiral, oke. Bentuk spiral,
Tapi ini syaratnya. Syaratnya Z sama dengan R. Itu aja. Bentuk tabung, kayak bentuk silinder, tapi Z sama dengan R. Itu syaratnya. Bisa? Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau gitu sampai jumpa kita hari Senin ya, tanggal 11. Sampai jumpa hari Senin ya.